dorang pulang dari daerah yang red zone itu, apalagi naik pesawat, harusnya dorang isolasi diri, tapi ini tidak. Terus kalau dorang keluyuran, biasa dorang kumpul sama teman-temannya dorang, sama keluarga, dorang biasa merasa dikucilkan begitu ya. Nah kalau misalkan kita tertular, naudzubillahi min dzalik, kan tidak diminta-minta, kita tertular terus misalkan iya kalau cuman habis di kita baru kita sehat, tapi kalau kita interaksi lagi, menularkan lagi, Kan ini merantai kan? berantai terus. Assalamualaikum teman-teman, salam dari kita di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Masih dalam kondisi darurat corona, jadi saya lupa untuk ini rekam audio. Ulang ya. Masih dalam situasi darurat corona ya, jadi kami posisinya ikut imbauan pemerintah di rumah aja. Karena memang mau keluar juga nggak tahu apa mau dikerjakan. Nggak ada pekerjaan yang memadai untuk dilakukan di luar. Nah, sementara posisinya memang sekarang di Palu ini sudah ada yang positif. Ngeblur kameranya, halo. Nah, sekarang posisi di Palu ini sudah ada yang positif. Dari data terakhir ada 3 yang positif di Kota Palu. Itu data terakhir yang dilaporkan secara nasional per tanggal 30 Maret kemarin sore. Ini kan tanggal 31 kita ambil gambar. Kalau di laporannya Provinsi Sulawesi Tengah itu totalnya ada 102 ODP, orang dalam pemantauan di Sulawesi Tengah. PDP-nya 29, itu terbanyak di Kota Palu. Ada 16 yang PDP. Jadi ya gitu, kita sudah harus betul-betul ekstra hati-hati. Kalau bisa ya seperti ini, kita di rumah saja. Kalau Umi bagaimana ini? Apa keresahannya apa begitu kalau di Palu ini soal corona ini? Yang pertama itu ada temanku toh, baru pulang dari daerah yang red zone. Sebenarnya begini, itu yang baru pulang dari daerah yang red zone harusnya isolasi diri dulu toh, selama 2 minggu atau 14 hari. Banyak orang tidak pahami, dorang pulang dari daerah yang red zone itu, apalagi naik pesawat, harusnya dorang isolasi diri, tapi ini tidak, masih ada yang keluyuran. Nah, terus kalau dorang keluyuran, biasa dorang kumpul sama teman-temannya dorang, sama keluarga, dorang biasa merasa dikucilkan begitu ya. Mereka ini datang istilahnya apa, pulang kampung ya? Pulang kampung, ada yang baru datang dari mungkin dia dinas apa sih namanya? Kuliah, bukan? Oh, perjalanan dinas. Perjalanan dinas, gitu. Perjalanan dinas, terus pulang ke sini mereka merasa dikucilkan begitu. Iya. Kayak bagaimana dikucilkannya? Dia kumpul sama teman-temannya dijauhi begitu. Dia datang di rumah temannya ditutupkan pintu. Oh, kasihan. Kasihan sekali. Astagfirullah. Tapi serba salah juga sih. Anggaplah dia ini merasa dijauhi toh, dikucilkan. Kita mau peduli dengan dia, kayak kasihan begitu ya. Kasihan, kayak tidak tega toh melihat dia ini. Tapi di satu sisi kalau kita mau mendekat tuh, kasih besar hatinya begitu, mendekat juga kan, kita juga posisinya nanti rawan tuh. Serba salah sih memang. Sementara misalkan begini, teman yang dari luar kota yang disinyalir zona merah terus datang, mana kita tahu sekarang posisi kan orang yang sehat bugar Iya. bisa saja membawa virus toh, istilahnya kalau pemerintah bilang carrier toh. Jadi yang dikhawatirkan mungkin dia sehat nggak apa-apa, tapi kalau ketemu dengan orang yang rentan kayak orang tua, lansia yang punya penyakit bawaan, anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi sebenarnya begini, wajar sih kalau menurut saya, bukan wajar apa ya, maksudnya begini, sisi kemanusiaan sekarang ini memang agak serba salah. Kita mau ladeni apa istilahnya, kita rasa apa istilahnya kemanusiaan itu,
kasihannya kita gitu, rasa Sampingkan dulu. kita mau kasihan juga, takutnya nanti memang betul dia bawa penyakit, kita tertular. Nah kalau misalkan kita tertular, naudzubillahi min dzalik, kan tidak diminta-minta, kita tertular terus misalkan iya kalau cuman habis di kita baru kita sehat, tapi kalau kita interaksi lagi, menularkan lagi, Kan ini merantai kan. berantai terus sampai ke Palu juga kan, mana kita mau sangka dari Cina Wuhan bisanya sampai Palu. Sampai Palu. Mungkin awal-awalnya kan tidak disangka toh. Disangka. Tidak, itu mungkin insya Allah tidak. Ya, faktanya Allah berkehendak dan memang faktor karena keadaan begitu. Dan ketika masuk di ibu kota negara pun mungkin kita pikir di Palu, insya Allah tidak, itu insya Allah tidak. Akhirnya kita masih mengesampingkan kayak imbauan-imbauan cuci tangan atau apa, karena kita pikir wah tidak itu orang. Tapi kalau logikanya orang masuk di Palu itu kayak teman itu kan perjalanan dinas, mana kita mau tahu, mungkin dia bertugas ke wilayah ibu kota negara, dia interaksi dengan orang di sana, atau mungkin di bandara dia tidak sengaja pegang barangkali kursi apa, kan katanya kalau di logam katanya bertahan dia lumayan lama, 2-3 jam. nggak tahu berapa, ya sekitar berapa jam gitu. Mungkin nggak sengaja kita mungkin pegang kursi-kursi itu besi atau apa, terus sementara pulang tuh di bandara sampai di Palu baru mengalami gejala, atau bahkan tidak bergejala tapi dia sudah interaksi sama orang tuanya, sama ini sama itu. Apalagi kita ini kan istilahnya di Palu itu tidak bisa, dan kita kayak apa hidup kayak semacam apa namanya itu individualis. Kita di sini di Palu ini sosial banget. Pas pulang bawa oleh-oleh, ketemu keluarga, kasih oleh-oleh. Kadang juga pulang dari mana begitu kan, makan-makan gitu kan, pergi kafe mana makan-makan, kumpul rame-rame keluarga besar lah. Jadi penyebarannya itu bahaya lah begitu kan, orang yang sudah membawa terus kena ini. Nah faktanya yang mungkin kita pikir tidak, awalnya insya Allah tidak, ternyata juga ada, bahkan sekarang sudah 3 yang positif. Jadi itu kembali ke tadi, kondisi keresahan itu serba salah. Tapi kalau kita mau ikuti anjurannya pemerintah, kan bukan berarti kita itu tidak bersaudara. Ada istilah di Jawa Tengah itu, ada, saya ini lihat YouTube-nya Pak Gubernur Jawa Tengah itu, dia pakai baju tidak salaman tetap bersaudara begitu, tapi dengan bahasa Jawa apa, lupa saya, tapi tetap seduluran begitu, tetap bersaudara. Artinya bukan berarti kita mengesampingkan persaudaraan, kita tidak bersalaman, tidak berdekatan. Itu slogannya bagus sekali. Itu menyadarkan kita sebenarnya bahwa kita bukan berarti menjauhi karena kita benci atau kita takut tertular, terus kita menganggap dia itu kayak apa istilahnya, monster bawa virus apa istilahnya, Kayak hina sekali kayak gitu. hina sekali tuh. Ya pasti begini, kalau kita ada di posisi dia mungkin merasakan hal yang sama, pasti juga akan sedih tuh, dikucilkan. Tapi begini, bisa sebenarnya kita siasati. Kalau kita mau tetap berinteraksi dengan keluarga, teman yang tidak harus dekat, kan sekarang sudah ada video call, sudah bisa. Jadi kalau menurutku sih titik tengahnya adalah orang yang baru datang itu harus menyadari bahwa dia datang dari zona merah toh. Dari hatinya itu betul-betul harus sadar dulu, supaya tidak dia nanti merasa kecil hati, terus malah imunnya jatuh, ngedrop, sakit. Semakin orang curiga. Itu kan betul. Misalkan nih ada teman tuh datang sehari 2 hari di Palu kan, terus keluarganya atau apa suruh isolasi dulu 14 hari apa, terus dia ndak terima, kayak semacam apa namanya itu, kecil hati tuh. Saya tidak bawa virus, sembarang kamu apa kan. Tidak sakit saya begitu. Merasa pede begitu, tidak sakit, saya sehat. Tapi karena akhirnya merasa dikucilkan, enggak usah dulu enggak usah kemari dan sebagainya. Terus dia ngedrop mentalnya. Kalian ya tega sekali, saya sudah jauh-jauh pulang barangkali sampai sini saya cuma sampai sana begini. akhirnya sakit hati,
ngedrop mental sakit, padahal mungkin cuma masuk angin atau pusing-pusing kepala. Nah, apa nalimpuno orang sini bilang sakit-sakit kepala, apa atau mungkin pilek-pilek karena flu karena pengaruh mungkin di pesawat atau debu. Akhirnya ketika orang lihat, itu betul kan dia sakit, untung kita menjauh. Akhirnya apa, orang jadi menstigma dia begitu. Jadi kalau menurutku sih solusinya kalau kayak begini itu teman yang pertama memang dia harus sadar diri dulu dalam hatinya yang paling dalam itu sadar bahwa saya berasal datang dari zona merah, berarti saya harus menjauhkan diri dulu. Kalau perlu dia bilang saya ini datang dari sini, tolong jangan dulu ke rumah saya, temui saya. Kalau mau ketemu kita video callan aja, kan bisa lewat WA, bisa lewat apa, banyaklah aplikasi sekarang bisa dipakai. Nah itu kalau menurutku sih. Yang kedua, nggak usah merasa kecil hati kan, karena sudah resiko. Iya resikonya. Nah itu resiko itu karena begini, kita pasti setidaknya sadar lah tuh pas kita pulang dari zona merah itu kita sadar kita pulang dari wilayah yang tidak aman kan. Nah, maksudnya tahu lah, kita tahu gitu, kita tahu berasal dari sana, jadi risiko itu ya harus kita tanggung. Kalau misalkan kita ndak mau merasa dijauhi apa, ndak usah pulang lah. Nah, cuman kan kalau tadi yang perjalanan dinas dan sebagainya kan mungkin ya ndak mungkin tidak ada keluarga atau tidak ada tempat tinggal di sana, pasti pulang kemari. Ya sudah, begitu saja. Jadi ndak usah merasa kecil hati. Siapa tahu kalau ada teman-teman yang nonton ini kan, yang berada di posisi ini, percaya saja, ndak usah merasa gelisah bahwa apa istilahnya dikucilkan teman kita atau saudara menjauhi. Nggak usah, percaya saja bahwa mereka itu bukan menjauhi karena apa, karena yang tidak mau ketemu, kayak yang kesannya menjauhi itu sebenarnya mereka juga menjaga diri dan keluarganya. Begitu. Misalkan kita nih, kita di rumah ini, misalkan ada teman mau datang, kita lihat-lihat, nanti kalau mau datang takutnya mungkin tidak diminta-minta kan bawa apa gitu, virus atau apa, jadi kita kasih pengertian juga. Jadi percaya saja bahwa kita ini bukan menjauhi karena kita benci atau tidak mau apa, tapi untuk kebaikan bersama. Karena kayak kita di rumah sini juga ada orang tua, ada kalaupun mungkin tidak interaksi dengan orang tua, misalkan kita interaksi dengan teman yang lain lagi, misalkan toh saya atau istri keluar, kita kan tidak tahu dalam posisi sekarang ini kena atau tidak, naudzubillahi min dzalik, tidak diminta-minta. Tapi kalau misalkan ada terus kita interaksi sama orang, teman di luar, terus teman itu interaksi dengan orang tuanya, terus orang tuanya yang kena dampak sampai parah, kan bagaimana? Jadi memang sudah betul ini himbauannya kita social distancing di rumah aja itu memang sudah betul kalau menurut kami sih ya. Jadi yang itu teman yang pulang dari daerah red zone di rumah aja, isolasi dulu. Walaupun sehat bugar, tidak ada gejala apapun, tapi faktanya di Indonesia ini dari ribuan sekarang sudah 1000 lebih, 1000 berapa? 400 ya. 1400 sekian lah. Itu katanya sih mayoritas gejalanya ringan, bahkan tidak mengalami gejala apa-apa, begitu sih. Tapi yang rentan, usia rentan, yang umur 40 kah 50 tahun ke atas, yang punya penyakit bawaan, akhirnya sampai parah, sampai dirawat, sampai naudzubillahi min dzalik meninggal, kan kasihan ya, kita lihat di sana itu ya, sampai cuma diantar sama itu pun yang antar bukan yang sehat, keluarganya yang iya, sudah kasihan. PDP. Yang positif ya, sampai meninggal pun kita keluarga ndak bisa antar. Sedih sekali. Iya, boro-boro kita mau buka tenda bikin apa istilahnya kalau di sini bikin tahlil. Nah sekarang sudah dibubarkan, ndak boleh pokoknya. Di Palu pun sudah banyak sekali acara-acara keramaian, pesta pengantin, bahkan termasuk tahlil orang meninggal pun ndak boleh sekarang. Di masjid sudah disarankan sholat di rumah, sholat Jumat sudah ndak ada. Ya begitu. Jadi
kita inilah prihatin dulu kan teman-teman. Sekarang insya Allah kalau kita banyak yang di rumah saja, tidak banyak di luar, terus penyebarannya berkurang toh, kayak di Palu misalkan ada 3 nih, nggak tahu mungkin nanti mau tambah atau tidak, tapi semoga saja tidak tambah. Tapi kalau kita masih di luar-luar, masih kayak teman-teman yang datang dari luar kota yang red zone, masih kesana kemari interaksi, terus naudzubillah min dzalik juga misalkan benar-benar ada terus menyebarkan, ya gimana kan, kasihan orang tua kita sih sebenarnya. Begitu saja sih. Oke, jadi teman-teman begitu saja untuk apa istilahnya ngobrol kita hari ini. Semoga kita semua sehat-sehat. Jangan lupa jangan lupa rajin cuci tangan pakai sabun. Kalau keluar mendesak pakai masker. Ya pokoknya ikuti anjuran pemerintah lah. Kita siapapun ini yang memimpin kita punya wilayah, entah gubernur, bupati, wali kota, presiden, siapapun itu kita nurut lah. Karena kita percaya mereka kan tidak mungkin mau menjerumuskan kita rakyatnya kan. Pasti semua demi kebaikan kita semua. Oke, apa yang Umi mau bilang? Dadah, itu saja. Nanti kasih tahu temannya. Kasih tahu baik-baik supaya tidak merasa dikucilkan lagi, kasihan kan. Tetap semangat, tetap sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.